Ya tentu saja. Mungkin ya nanti tim kuasa hukum kami dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut itu adalah kami estafetkan ke mereka. Karena kami ini akademisi, ilmuwan, kami bergerak dalam bidang kami, melakukan penelitian terhadap spesimen ini untuk melengkapi dari yang sebetulnya sudah kami simpulkan pada buku Jokowi's White Paper. Nah, kemudian langkah-langkah hukum apa? Apakah Joko Widodo kemudian akan dituntut dengan apa ya Pak? Nanti Pak Al-Katiri bisa memberikan penjelasan lagi ya. Pemalsuan surat ya nanti. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau kita melihat responsi Nipar yang pergi sendiri di UGM Sahabat, kali ini Dr. Tipa CS mendatangi KPUD DKI Jakarta. Mereka datang bukan saya kira untuk mendaftar ya, apalagi meneliti data pemilih, tapi untuk mengambil fotokopi dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Sepertinya mimpi mereka belum berakhir. Dia masih sangat berharap bahwa dari selembar fotokopi itu mereka bisa menuntut Presiden Jokowi atas tuduhan palsu yang sudah berkali-kali dibantah oleh lembaga negara. Tapi yakinlah bahwa di balik itu semua ada aroma busuk politik yang tak bisa ditutupi. Mereka sudah membangkitkan kembali Subasi demi memelihara kebencian lama. Hal ini diperparah oleh proses yang terjadi di Polda Metro Jaya yang tak kunjung usai ya, dimana kita tahu bahwa seharusnya Polda Metro Jaya tegas menyikapi mereka, mentersangkakan mereka sehingga mereka tidak lagi liar kemana-mana membangun narasi busuk, mengacak-ngacak keluarga Pak Jokowi, sekaligus sesungguhnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi bangsa ini, dan itu sama saja mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan dengan baik hari ini. Untuk lebih jelasnya seperti apa pernyataan Tipa CS ketika ada di depan KPU ini, kita lihat secara bersama-sama. pilihan KPU, iya, 731. KPU kan itu ya Pak Bonato bisa menjelaskan secara administrasi publik gitu ya. Nah, jadi ini setelah undang-undang itu dicabut, maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menolak permintaan kami untuk minta spesimen yang sama, baik untuk Joko Widodo maupun untuk anaknya Gibran Rakabuming. Nanti setelah dianalisis akan kembali ke Barreskrim atau bagaimana? Ya tentu saja. Mungkin ya nanti tim kuasa hukum kami dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut itu adalah kami estafetkan ke mereka. Karena kami ini akademisi, ilmuwan, kami bergerak dalam bidang kami, melakukan penelitian terhadap spesimen ini untuk melengkapi dari yang sebetulnya sudah kami simpulkan pada buku Jokowi's White Paper. Nah, kemudian langkah-langkah hukum apa? Apakah Joko Widodo kemudian akan dituntut dengan apa ya Pak? Nanti Pak Al-Katiri bisa memberikan penjelasan lagi ya. Pemalsuan surat ya nanti. Kemudian Gibran, apakah kemudian dengan surat keterangan itu yang tidak eligible untuk maju ke Wapres ya, karena dia tidak punya ijazah SMA, dan kursus InSearch itu bukan sebuah institusi yang bisa mewakili tentang SMA-nya dia ya. Jadi Gibran ini statusnya bagi kami adalah impeachable, layak untuk dimakzulkan. Nah, selebihnya silakan Pak, saya mohon bantuannya setelah semua terbongkar ya, setelah Joko Widodo ini terbongkar kepalsuan ijazah secara metodologi riset, langkah hukum apa yang kiranya diperlukan untuk demi rakyat Indonesia. Dan juga apabila secara metodologi riset kami bisa membuktikan bahwa surat keterangan atau apapun sertifikat yang dipakai oleh Gibran untuk maju Wapres itu impeachable ya, maka langkah hukum apa yang menjadi konsekuensinya? Silakan Pak. Publik tentu bertanya, untuk apa lagi drama ini dipentaskan? Padahal ijazah Jokowi sudah diverifikasi resmi oleh KPU saat pencalonan wali kota, bahkan saat menjadi gubernur hingga menjadi presiden. Semuanya sah, lengkap, dan disahkan oleh lembaga pendidikan terkait. Tapi oleh Tipa CS terus memutar ulang isu lama karena mereka tahu tanpa kebohongan mereka tak punya panggung dan boleh jadi tidak bisa makan sahabat. Mereka tak sedang mencari kebenaran saat ini, tetapi sesungguhnya sedang mencari lahan untuk menebar fitnah baru. Lihat saja gayanya datang ke KPUD dengan percaya diri berlebihan, seperti sedang menjalankan misi suci penyelamatan bangsa, padahal yang mereka bawa bukan riset melainkan ambisi politik yang dibungkus dengan jargon moral palsu.
Dan lebih berbahayanya lagi, mereka bertingkah seolah hukum bisa mereka kendalikan, seolah mereka tak tersentuh, seolah penyidik di Polda Metro Jaya ada di genggaman mereka. Mereka terus bermanuver, melangkah seenaknya karena merasa proses hukum terhadap laporan fitnah mereka tak berjalan normal. Dan disitulah sesungguhnya muncul pertanyaan besar, ada apa dengan penegakan hukum kita saat ini? Jika benar ada pihak-pihak yang membuat kelompok ini merasa kebal hukum, maka saya kira ini bukan sekedar urusan ijazah, tapi ini adalah merupakan krisis moral dan hukum. Hukum yang diam terhadap kebohongan adalah hukum yang sedang membusuk dari dalam, sahabat. Publik tidak lagi buta, mereka tahu pula serangan ini. Dari isu asal-usul keluarga, tuduhan PKI hingga kini ijazah palsu, saya kira semuanya diputar ulang berganti wajah tapi memakai skrip yang sama, menyerang pribadi Jokowi karena gagal menandingi prestasinya. Mereka ingin negara ini gaduh, ingin rakyatnya ragu dan berharap ada celah yang mengguncang legitimasi pemerintahan yang sah. Inilah saya kira bentuk politik destruktif yang sangat berbahaya bagi akal sehat bangsa kita. Coba kita bayangkan ya, negara ini sudah 3 kali memverifikasi dokumen Jokowi. Mulai waktu maju menjadi wali kota di Solo, kemudian masuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta, hingga masuk ke istana menjadi calon presiden. Saya kira secara konsisten semua dinyatakan sah, lalu datang sekelompok orang tanpa kapasitas akademik, tanpa dasar hukum, hanya bermodalkan benci dan mikrofon, mencoba meruntuhkan kredibilitas Presiden ke-7 Republik Indonesia. Saya kira itu bukan perjuangan moral, tapi ini adalah merupakan aksi politik yang kehilangan etika, sahabat. Dan ketika mereka merasa dilindungi oleh kelembagaan hukum, maka inilah jadinya mereka semakin liar. Mereka bukan lagi peneliti tapi pemburu sensasi yang bersembunyi di balik kata kebenaran. Mereka menyerang karena tak mampu bersaing, itu bisa dipastikan. Mereka menuduh karena tak sanggup berprestasi, ya karena memang mereka rata-rata adalah orang yang gagal, termasuk di prestasi akademiknya. Kita tahu dokter Tipa saja S2-nya, bahkan S3-nya ya dipertanyakan. Dan mereka menggugat karena tak kuat menerima kenyataan bahwa Jokowi adalah simbol kerja keras, bukan warisan politik. Mereka boleh terus berkoar, tapi saya yakin sekali lagi publik makin tahu siapa yang jujur dan siapa yang bermain kotor. Dan saya yakin sejarah juga akan mencatat bahwa di masa ini ada sekelompok orang yang mencoba menipu bangsa, mencoba memanipulasi data dengan cara paling hina, memasukkan kebohongan seolah ini adalah merupakan riset. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, kita harus bicara tegas ya, bahwa negara ini tidak boleh tunduk pada fitnah. Hukum tidak boleh lumpuh di bawah tekanan politik, dan publik pun tidak boleh diam ketika akal sehat diinjak oleh ambisi pribadi. Karena yakinlah bahwa yang namanya kebenaran itu memang benar-benar tidak membutuhkan yang namanya panggung, tapi butuh keberanian untuk melawan kebohongan yang berseragam intelektual. Dan hari ini keberanian itu ada di tangan rakyat yang masih percaya bahwa yang namanya kebenaran tak bisa dikalahkan oleh kebencian. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, saya percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh Tipa CS pasti tetap akan berujung tragis buat mereka. Dan ini juga menjadi pesan moral buat Polda Metro Jaya, khususnya para penyidik ya, agar bekerja dengan baik. Karena mereka semua ini semakin kurang ajar, semakin liar berupaya memberangus Pak Jokowi dengan seluruh keluarganya. Ini efek daripada lelitnya penanganan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang sampai hari ini tidak jelas. Kalau memang ada yang kendalikan, ada yang menekan, saya kira seharusnya Polda Metro Jaya bicara saja, jangan bungkam mati seperti layaknya kura-kura yang lagi berjalan tidak jelas, bahkan tidak tampak pergerakannya sama sekali. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.